Memiliki anak itu adalah dambaan bagi setiap orang, khususnya wanita. Namun bagaimana jika anak yang mereka besarkan menjadi orang yang mengancam kehidupan mereka sendiri, bahkan ibunya yang melahirkannya digasak olehnya. Film dengan judul Patient 001 yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film ada seorang wanita bernama Josie. Dia terlihat bahagia namun ternyata tidak. Suaminya Josie yang bernama Leo mengalami kecelakaan yang hebat hingga membuatnya menjadi koma selama berbulan-bulan di rumah sakit. Josie ingin punya anak dari Leo. Sayangnya Josie tahu kalau Leo mandul, apalagi kondisinya tidak memungkinkan. Josie pasrah lalu dia menaiki Leo buat kuda-kudaan. Pengawas rumah sakit menonton pertunjukan itu dari layar CCTV. Banyak yang menikmatinya, namun ada juga yang meminta layar itu untuk dimatikan karena tidak pantas melihat orang lagi adu mekanik. Selain para pengawas, ada juga dokter kandungan bernama Alec. Dia melihat perjuangan Josie setia menunggu Leo terbangun dari koma. Terlebih lagi, dia mendapatkan info kalau Josie ini sangat ingin punya anak. Lalu, suatu malam ketika Josie tidak ada di ruangan Leo, Alec masuk dan mengambil beberapa sampel DNA miliknya. Kebanyakan dari mulut. Alec meneliti entah tujuannya buat apa, namun yang jelas dia punya suatu rencana. Setelah itu, Alec menghubungi Josie dan memberitahukan padanya kalau Alec punya cara lain supaya Josie bisa punya anak dari Leo. Josie dipanggil ke ruangannya Alec dan diperlihatkan kalau dijelaskan suatu penemuan kedokteran yang mungkin masih sangat terbatas penggunaannya. Singkat cerita, Alec bisa memberikan Josie anak dari Leo menggunakan teknik cloning. Josie memang tidak mengerti banyak tentang hal ini, namun suatu malam pada akhirnya dia mengambil sampel DNA Leo dari tubuhnya termasuk mulut. Lalu Josie memberikan semua itu pada Alec. Ajaibnya, teknik itu berjalan dengan lancar di tubuh Josie. Bahkan kini Josie telah mengandung bayi di dalam tubuhnya. 9 bulan berlalu, Josie pada akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang sehat, meski berat badannya kurang dari normal. Anak itu Josie beri nama Eddie. Tapi anehnya, ketika Josie ingin mendekatkan Eddie pada Leo, dia langsung menangis dengan keras. Hal ini terjadi setiap kali ketika Eddie didekatkan pada Leo. Hingga suatu malam, Leo secara ajaib tersadar dari koma gara-gara bermimpi punya anak yang akan menyakitinya. Padahal Leo divonis tidak akan sembuh dalam waktu dekat, bahkan akan sangat susah untuk sadar dari koma. Leo pada akhirnya bisa kembali pulang bersama Josie. Mereka hidup seperti sedia kala. Bahkan malam itu aja Josie mengajak Leo buat begituan. Sementara Eddie baru saja kembali dari jalan-jalan bersama para perawatnya. Tapi ketika Leo mendekati Eddie, tiba-tiba saja dia merasa sangat kesakitan dan tersiksa. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa Eddie tidak bisa dekat dengan ayahnya sendiri? Leo sampai bingung dan menuliskan beberapa pernyataan di buku kalau dia sangat tersiksa, bahkan hampir menjadi gila. Josie tidak tahu harus bagaimana. Josie menghubungi Alec memberitahukan kejadian ini masih terus berlangsung hingga sekarang. Alec merasa kalau mungkin itu adalah reaksi karena DNA Eddie dan Leo terlalu mirip, jadi mereka tidak bisa bersatu. Alec meyakinkan Josie untuk terus membuat pendekatan Eddie dengan Leo supaya terjalin hubungan batin yang kuat di antara mereka. Tapi tetap saja Josie merasa tidak tahan. Dia takut lama-lama suaminya bisa menjadi gila beneran gara-gara ini. Alec kembali meyakinkan Josie kalau ini akan baik-baik saja. Namun pembicaraan mereka ini terdengar oleh Leo yang baru saja pulang dari kantor. Dari sini Leo tahu kalau ternyata Eddie bukanlah anak dari hubungan alami dia dengan Josie. Mereka benar-benar putus asa. Hingga keesokan harinya Josie dan Leo memutuskan untuk mengubur Eddie. Leo membawa Eddie ke tengah hutan dan mempersiapkan kuburannya. Namun, dia tidak tega dan tidak bisa. Pada akhirnya, dia hanya meninggalkan Eddie saja di sana. Sementara Alec menanyakan keberadaan Eddie pada Josie. 23 tahun kemudian, Josie dan Leo hidup normal.
Setelah menyingkirkan Eddie, sepertinya Leo semakin membaik dan sehat. Rumah besar mereka terkadang menjadi lokasi bermain anak-anak berandalan dan terkadang membuat Leo kesal. Mereka ini juga punya anjing baru bernama Terry. Suatu malam, anjing mereka mendengar suara seseorang memainkan pianika, dan di pagi harinya anjing itu sudah tidak ada di rumah. Leo dan Josie berusaha mencarinya. Alat pelacak menunjukkan kalau anjing mereka berada di pantai bersama seorang pemuda. Pemuda itu ditinggalkan pesan dan ucapan terima kasih berupa uang dari Leo. Lalu suatu hari pemuda itu mendatangi rumah Josie. Dia ingin meminta maaf karena telah mengambil anjing mereka. Dia tidak tahu kalau anjing itu milik Leo Kingsman, seorang pria yang namanya terkenal di kota tersebut. Kebetulan dia lagi butuh tukang untuk mempercantik halaman rumahnya. Jadi pemuda itu dipekerjakan oleh Jesse. Keesokan harinya, pemuda itu masuk ke dalam rumah Josie dan kepergok sama Leo. Leo tidak kenal siapa pemuda itu dan lantas menyuruhnya pergi dari rumah, serta dia memecatnya. Namun, ketika bersentuhan dengan Leo, pemuda itu langsung merasa kesakitan dan seolah-olah mereka ini terhubung. Apakah dia Eddie? Apakah Eddie masih hidup? Josie kesal pada Leo kenapa dia memecat pemuda tersebut. Josie mempekerjakannya karena tukang lama mereka tidak pernah datang. Josie kembali memanggil pemuda itu untuk bekerja. Suatu malam, gerombolan berandalan itu masuk ke pekarangan rumah Josie dan dihadang oleh pemuda itu hingga mereka berkelahi. Josie mencoba mengobati luka-lukanya, tapi di sini malah terjadi sesuatu yang di luar batas. Seolah-olah Josie dan pemuda itu punya kedekatan. Dia mirip dengan Leo, bahkan cara bermainnya pun mirip. Lalu pemuda itu jadi ketagihan dan masuk tanpa izin ke kamar Josie. Josie memarahinya dan membuat pemuda itu menjadi kesal. Pemuda itu bertanya-tanya siapakah dia ini. Kenapa dia tidak punya keluarga? Dia menemukan video milik Alec tentang cloningan tersebut. Dari situ sudah jelas kalau pemuda itu adalah Eddie. Bertahun-tahun lamanya Alec kini sudah tiada. Eddie yakin kalau dia adalah anak dari Josie. Eddie mulai berontak dan masuk ke dalam rumah Josie kembali. Namun di sini Leo menghajarnya. Josie menyadari pemuda itu adalah Eddie karena menemukan foto Alec di kantong celananya. Ini akan menjadi masalah. Josie mengira kalau Leo sudah mengubur Eddie beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata Alec menyelamatkannya dan mengasuhnya. Eddie yang makin beringas menghabisi Leo, sementara Josie kabur ke dalam rumah. Beberapa bulan sejak kejadian itu, kini Eddie menjadi pebisnis, sementara Josie melahirkan seorang bayi yang sehat, namun dalam kondisi yang terguncang. Lantas, anak siapakah itu? Itulah tadi alur cerita film Patient 001. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.